unboxing guys. Ada semua apa aja? Bab 1895. Utusan Guntur. Teko di tangan lelaki tua itu tiba-tiba terlepas dan jatuh ke tanah. Chu Chen berdiri di samping dan menangkap Teko dengan tangan dan mata yang cepat. "Pak Tua, kau tak perlu terlalu khawatir," kata Chu Chen. "Mungkin orang kuat dari Gunung Dewa Gila benar-benar akan datang. Apa yang kami katakan tadi hanyalah spekulasi kami dan tidak bisa dianggap serius." Butuh waktu lama bagi lelaki tua itu untuk tersadar. Ia tidak berkata apa-apa dan perlahan berbalik. "Ngomong-ngomong, Tuan Tua, Anda belum memberitahu kami berapa banyak batu bintang yang kami butuhkan untuk menginap di penginapan hari ini," teriak Chu Chen. Pria tua itu sudah berjalan ke counter depan hotel dan mengeluarkan sebuah kotak kayu panjang dari bawahnya. Ia menatap Chu Chen dan berkata, "Tidak perlu, kalian istirahatlah yang cukup di sini. Berangkatlah dari kota Bailu besok pagi-pagi sekali." Sambil berbicara, lelaki tua itu membuka kotak kayu itu. Di dalamnya terdapat sebilah pisau panjang. "Sejak aku membuka penginapan ini, aku tak lagi hidup di ujung pisau." Pria tua itu mengambil pisau panjangnya. "Tapi musuh sudah hampir di depan pintu rumahku. Aku tak punya pilihan selain mengambil pisau itu lagi dan melawan musuh." "Tuan Tua, mengapa Anda tidak memilih untuk pergi?" Jiang Kufeng tak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Tidak semua orang rela meninggalkan kampung halamannya. Saat lelaki tua itu mengambil pedang panjang itu, ia merasa seluruh tubuhnya dipenuhi energi, dan matanya penuh tekad. "Jika kawanan serangga itu datang, aku akan mempertahankan tembok kota sampai mati, menggunakan darah dagingku untuk menghentikan gelombang serangga itu." Saat lelaki tua itu mengambil pisau panjang itu, dia telah mengesampingkan hidup dan mati di dalam hatinya. Ketika dihadapkan pada hidup dan mati, akan selalu ada beberapa orang yang membuat pilihan berbeda. Orang tua, tepat saat lelaki tua itu hendak keluar pintu, Liu Ruyan tiba-tiba menghentikannya. "Akankah Dewa Gila melindungi kota Bailu?" Orang tua itu mengepalkan tangannya tanpa sadar. Di seluruh wilayah Zhongzhou, kecuali beberapa kasus khusus, sebagian besar tempat menyembah Dewa Gila. Kota Bailu tidak terkecuali. Namun, saat bencana mendekat, utusan di bawah Dewa Gila dan prajurit dari mansion Tuan Kota adalah yang pertama melarikan diri. Bagaimana mereka masih bisa percaya bahwa Dewa Gila akan melindungi kota Bailu? Keyakinan batin telah lama runtuh. Orang tua itu tidak tahu bagaimana menjawab Liu Ruyan. "Tuan Tua, apakah Anda tahu situasi di Provinsi Utara?" Liu Ruyan berkata lagi, "Di Beizu, menara Dewa Gila telah dirobohkan. Sekarang, rakyat Beizu percaya pada Raja Chu. Ketika rakyat Beizu dalam bahaya, Raja Chu lah yang menyelamatkan mereka, bukan Dewa Gila yang disebut-sebut itu." Orang tua itu menoleh dan menatap Liu Ruyan. Dia sedikit bingung mengapa Liu Ruyan tiba-tiba mengatakan ini padanya. "Apa yang dapat Anda lakukan jika Anda percaya pada Dewa Gila dan Raja Chu? Jika Dewa Gila tidak datang, bisakah Raja Chu turun dari langit dan memimpin rakyat kota Bailu untuk menghindari bencana ini? Percayalah pada Raja Chu, dan kau akan terlahir kembali." Jiang Kufeng mengerti bahwa Liu Ruyan ingin membangun kota Bailu menjadi tempat ibadah bagi Chu Chen.
Bagi prajurit lainnya, kekuatan keimanan mungkin hanya semacam kepuasan spiritual. Namun bagi Chu Chen, jasa yang dihasilkan selama periode ini akan diubah menjadi kekuatan nyata. Jiang Kufeng menatap lelaki tua itu dan berkata, "Pak Tua, mulai hari ini, Anda harus percaya kepada Raja Chu, dan membuat rakyat kota Bailu percaya kepada Raja Chu. Raja Chu pasti akan melindungi kota Bailu dan membantunya menghindari bencana ini." Orang tua itu menatap sekelompok orang di depannya dengan terkejut. "Kamu? Siapa kamu?" Jiang Kufeng hendak menjawab ketika sosoknya melesat dan ia menangkap kilatan petir ungu dengan satu tangan. Kilatan petir yang mengandung napas kehancuran itu perlahan menghilang di telapak tangan Jiang Kufeng. "Akulah utusan guntur di bawah komando Raja Chu." Jiang Kufeng mengikuti momentum guntur dan kilat dan berbicara sambil diam-diam mengendalikan guntur yang kacau. Di seluruh penginapan, guntur dan kilat menyambar ke segala arah dari lelaki tua itu, dan auranya sangat menakutkan. Jiang Kufeng berkata perlahan, "Jika kau percaya pada Raja Chu, kota Bailu akan terlindungi." Orang tua itu terjatuh berlutut. "Huang Xuangjun, berlututlah dan mohon perlindungan kepada Raja Chu." "Bangun," kata Jiang Kufeng. "Kau bisa menyebarkan berita ini. Jika statusmu tidak cukup tinggi, pergilah cari seseorang yang dihormati di kota ini dan beritahu mereka bahwa selama mereka percaya pada Raja Chu, tak seekor serangga pun akan bisa masuk ke kota Bailu, apalagi segerombolan serangga." "Terima kasih, Raja Chu, dan terima kasih, utusan petir." Setelah lelaki tua itu bersujud kepada Jiang Kufeng, ia segera berlari keluar penginapan. Dia tampak sangat bersemangat. "Percayalah pada Raja Chu dan Anda akan terlahir kembali." Kota Bailu terselamatkan. Setelah lelaki tua itu pergi, tatapan Jiang Kufeng tertuju pada Chu Chen dan dia tersenyum. "Ah Chen, tiba-tiba aku menyadari bahwa kekacauan di Zhongzhou saat ini adalah kesempatan bagimu untuk menuai pahala. Lebih mudah mengumpulkan pahala di masa sulit," kata Liu Ruyan. "Mari kita mulai dengan kota Bailu. Sudah waktunya bagi Raja Chu, yang berasal dari Provinsi Utara, untuk membangun prestisnya di Provinsi Tengah. Kalian melakukan pekerjaan yang hebat. Pada saat ini, Tuan Biki, yang sedari tadi terdiam, angkat bicara. Semakin banyak jasa yang dimiliki Chu Chen, semakin kuat tubuh emasnya. Pada waktunya, Chu Chen akan menjadi kaisar jasa sejati." Jiang Kufeng menatap Biki dengan heran. Bayi tua ini benar-benar tahu cara menyanjung Achen lebih baik daripada dirinya sendiri. Orang tua di penginapan itu bernama Huang Xuangjun. Sekitar 1 jam, Huang Xuangjun pergi dan kembali, dan bersamanya datang 6 atau 7 prajurit, yang semuanya lebih kuat dari Huang Xuangjun. Yang terkuat di antara mereka, sekilas, berada di level ke-7 alam kesengsaraan. Huang Xuangjun berkata dengan hormat kepada Jiang Kufeng, melapor kepada utusan guntur, orang-orang ini adalah para pemimpin di antara para prajurit yang secara sukarela tinggal di kota Bailu. Beberapa orang memperhatikan Jiang Kufeng. Awalnya, mereka tidak menganggap serius Jiang Kufeng dan orang-orang di sekitarnya karena mereka masih terlalu muda. Namun, setelah mengamati lebih dekat, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat melihat kekuatan orang-orang ini. Sebelum datang ke sini, mereka sebenarnya tidak begitu percaya dalam hati mereka.
Mereka telah mendengar sedikit tentang legenda Raja Chu di Beizu, tetapi sulit bagi mereka untuk percaya bahwa utusan Raja Chu akan tiba tepat waktu ketika kota Bailu hendak menghadapi bencana. Mungkin mereka sekelompok penipu, namun kini beberapa orang menyingkirkan pikiran-pikiran menghina mereka. Prajurit 7 kesengsaraan yang memimpin adalah seorang pendekar pedang paruh baya, membawa pedang panjang di punggungnya. Saat itu, ia membungkuk kepada Jiang Kufeng dan berkata, "Saya Chen Sun, pendekar pedang kota Bailu, dan saya menyambut utusan Guntur." Jiang Kufeng mengangguk dengan tenang, menghindari sambaran petir, lalu berkata, "Ceritakan padaku tentang situasi terkini di kota Bailu." Beberapa orang saling memandang. Pendekar Chen Sun kemudian berkata, "Setelah pasukan istana Tuan Kota mundur, hanya dalam 2 hari, hampir separuh penduduk kota Bailu mengungsi dan meninggalkan kota. Sisanya bertekad untuk mati, dan akan hidup dan mati bersama kota Bailu. Seberapa yakin kamu bisa menghentikan kawanan serangga di luar tembok kota?" tanya Jiang Kufeng. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang di depan terdiam. Pendekar Chen Sun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Karena kami telah memilih untuk tinggal, kami siap mati demi kota Bailu." "Kalau begitu, kenapa kalian semua ada di sini?" kata Liu Ruyan. "Aku mengagumi kalian sebagai sekelompok pejuang, dan aku tersentuh oleh semangat kalian dalam melindungi tanah air. Namun, karena kalian sudah datang ke sini, tentu saja kalian tidak ingin mati." Semua orang tercengang dan terdiam. Song Yan melihat sekeliling ke arah beberapa orang dan berkata, "Utusan petir di bawah komando Raja Chu ada di sini. Raja Chu mengirim kami ke sini untuk membantu kota Bailu, bukan untuk mendengarkan slogan-slogan kalian." Setelah hening sejenak, pendekar pedang Chen Sun berlutut di depan Jiang Kufeng. Raut wajahnya serius. "Jika utusan Guntur dapat menghentikan gelombang serangga, penduduk kota Bailu akan berterima kasih. Mulai sekarang, mereka akan memuja Raja Chu dan menaati perintahnya." Jiang Kufeng mengangguk. "Kapan menurutmu kawanan serangga itu akan mencapai kota Bailu?" tanya Jiang Kufeng. "Kawanan serangga akan tiba dalam 3 hari, jawab pendekar Chen Sun segera. Jiang Kufeng menatap mereka, terdiam sejenak, lalu berkata, "Selanjutnya, misi kalian adalah meyakinkan penduduk kota Bailu dan meyakinkan mereka bahwa mereka tidak perlu khawatir. Dengan perlindungan Raja Chu, bahkan seekor serangga pun tidak akan bisa memasuki kota Bailu." Jiang Kufeng melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka pergi. Beberapa orang saling memandang. Tujuan utama mereka datang ke sini adalah untuk memastikan apakah benar-benar utusan Raja Chu yang datang ke kota Bailu. Jika benar utusan Raja Chu akan mengoordinasikan situasi secara keseluruhan dan memimpin mereka untuk melawan gelombang serangga, mereka akan mematuhi perintah utusan Raja Chu tanpa syarat. Namun, tugas yang diberikan utusan Guntur kepada mereka hanyalah menstabilkan hati rakyat. Sekaligus, itu saja utusan Guntur. Pada saat ini, lelaki tua Huang Xuangjun tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Apakah kita tidak perlu melakukan hal lain?" Jiang Kufeng berpikir sejenak dan berkata, "Tentu saja ada, Huang tua. Pergilah dan siapkan beberapa hidangan khasmu. Mari kita cicipi hidangan khas kota Bailu." Huang Xuangjun tercengang.
Apakah Thunder Messenger di depanku ini nyata? Ledakan, tiba-tiba terdengar suara guntur yang keras. Semua orang menoleh dan melihat kilat ungu muncul di telapak tangan Jiang Kufeng. Kemudian, Jiang Kufeng mengepalkan tinjunya, dan kilat ungu yang mengerikan itu pun padam. Pendekar Chen Sun menarik napas dalam-dalam, ambil risiko. Setelah memberi penghormatan penuh hormat kepada Jiang Kufeng, pendekar pedang Chen Sun memimpin beberapa orang keluar dari penginapan. Setelah berjalan cukup jauh, pendekar pedang Chen Sun berhenti dan menoleh ke arah yang lain. Kita perlu membuat dua persiapan. Pertama, kita harus mengikuti instruksi utusan Raja Chu untuk menenangkan rakyat dan menyebarkan berita tentang suaka Raja Chu. Kedua, pekerjaan pertahanan di tembok kota tidak boleh berhenti. Aku tetap mengatakan hal yang sama. Ekspresi pendekar Chen Sun serius. Jika kau ingin meninggalkan kota Bailu, pergilah sekarang. Jangan menunggu sampai kawanan serangga itu kewalahan untuk melarikan diri. Jika itu terjadi, siapapun yang melarikan diri tanpa izin akan kubunuh terlebih dahulu. Chen Sun. Bab 1896. Aku hanya bisa bahagia sendirian sebelum bertempur. Hal yang paling tabu adalah meninggalkan medan perang, karena hal itu akan menghancurkan seluruh pasukan. Chen Sun bukan dari militer, tetapi dia juga memahami prinsip ini. Jika kamu takut mati, kamu bisa pergi sekarang, dia pasti tidak akan menghentikanmu. Dia bersedia mengorbankan hidupnya demi kota Bailu, tetapi dia tidak akan pernah memeras orang lain secara moral karena hal itu. Inilah yang ditekankan Chen Sun berulang kali, tak seorang pun tersisa. Hati mereka sudah sangat bertekad, pertahankan kota Bailu sampai mati. Namun, dibandingkan dengan kegelapan dan keputusasaan 2 hari terakhir, kemunculan utusan Raja Chu memberi mereka secercah harapan. Di dalam penginapan, Huang Tua memasak beberapa hidangan khusus untuk Chu Chen dan kelompoknya. Ketika seorang prajurit telah berlatih sampai tingkat tertentu, ia tidak perlu lagi bergantung pada makanan untuk memuaskan rasa laparnya. Namun, bagi Jiang Kufeng, yang lahir di Guangzhou, puasa adalah hal yang mustahil baginya. Setelah mencicipi beberapa suap, Jiang Kufeng memujinya dengan tinggi, lalu pandangannya tertuju pada Huang Xuangjun. Huang Tua, keahlian memasakmu hebat. Kau harus mengelola penginapan ini selama beberapa ratus tahun lagi. Jiang Kufeng tertawa terbahak-bahak. Huang Xuangjun merasa cemas dan hanya bisa memaksakan senyum. Dia ingin membukanya selama 100 tahun lagi, atau bahkan 1000 tahun. Namun, dia tidak dapat menahan rasa khawatirnya terhadap kawanan serangga yang mendekat. Chu Chen mengeluarkan setoples anggur dari Chang Tian Bei. Makan dengan baik dan minum dengan baik. Sejak memasuki tanah yang sangat dingin itu, mereka tidak bisa menikmati makanan lezat dengan bahagia untuk waktu yang lama. Awalnya Huang Xuangjun hanya berdiri di samping. Setelah Chu Chen mengundangnya beberapa kali, Huang Xuangjun memandang utusan petir dan akhirnya memberanikan diri untuk duduk. Melalui Huang Xuangjun, Chu Chen juga belajar banyak tentang adat istiadat dan anekdot kota Bailu. Setelah Huang Xuangjun minum beberapa gelas lagi, dia menjadi sedikit mabuk dan tiba-tiba membanting meja. Rasa manis di mulut, kutukan gunung dewa gila. Jelaslah bahwa Lao Huang merasa sangat kesal beberapa hari terakhir ini,
dan kini dia memanfaatkan kemabukannya untuk mengumpat. Dewa gila itu bukan apa-apa. Jiang Kufeng menirukan ucapan Huang Tua, berkata dengan suara lantang, Dewa gila adalah pembohong dan perampok terbesar di dunia. Raja Chu adalah dewa yang patut disembah semua orang. Mari, percaya pada Raja Chu dan terlahir kembali. Gelas anggur berdenting. Pada akhirnya, Huang Tua tidak dapat menahan alkohol dan menjadi orang pertama yang terjatuh. Salah satu master Tiang Xuan dari kota Yunbian membawa Lao Huang kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Chu Chen dan kelompoknya terus minum. Tiba-tiba, Chu Chen menghentikan tangannya yang sedang memegang gelas anggur dan melihat keluar jendela. Senyuman muncul di wajahnya. Dewi kecil itu sungguh efisien. Begitu Chu Chen selesai berbicara, Dewi kecil itu terbang masuk melalui jendela, berputar di dalam ruangan, dan berubah menjadi seberkas cahaya yang menyilaukan. Gadis muda itu muncul di hadapan semua orang. Dewi kecil, apakah kau melihat gelombang serangga? Tanya Chu Chen. Dewi kecil itu melirik Chu Chen, mengabaikannya. Dewi kecil itu berjalan ke sisi Song Yan dan Liu Ruyan. Song Yan bertanya, Dewi kecil, seberapa jauh kawanan serangga itu dari kota Bailu sekarang? Jaraknya kurang dari 1000 mil, dan kami sedang mempercepat laju. Kami mungkin akan sampai di kota Bailu besok malam. Begitu Dewi kecil itu selesai berbicara, semua orang terkejut. Pendekar pedang Chen Sun baru saja memperkirakan bahwa akan memakan waktu 3 hari bagi kawanan serangga untuk tiba di kota Bailu. Sebenarnya, kecepatannya bertambah cepat. Mata Jiang Kufeng berubah dingin. Kamu sangat tidak sabaran. Chu Chen menatap Dewi kecil itu. Meskipun ada beberapa pertanyaan dalam benaknya, dia memutuskan untuk membiarkan Suster Liu dan Yan Yan yang menanyakannya. Burung kecil bodoh ini semakin tidak patuh. Gelombang Zerg awalnya tidak bergerak cepat, karena ada pasukan manusia di belakangnya. Dewi kecil itu menatap Chu Chen dan berkata, namun, setelah mengetahui kita berada di kota Bailu, mereka langsung memilih untuk mempercepat laju. Apakah kau sudah menghubungi mereka? Liu Ruyan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Dewi kecil, siapa gerangan dalam kawanan serangga ini? Pasukan di balik kawanan serangga itu berasal dari teritori utara. Nama mereka adalah Legiun Bunga Persik. Mereka telah menduduki 7 kota di bagian utara teritori tengah. Kota Bailu adalah target ke-8 mereka. Saat menyebutkan Legiun Bunga Persik, Dewi kecil itu menatap Chu Chen. Dia tahu bahwa orang jahat pasti sangat tertarik dengan kata-kata tentara bunga persik. Tolong, aku akan beritahu padamu. Dewi kecil itu berkedip pada Chu Chen. Chu Chen menatap kepala Dewi kecil itu. Melihat ini, Dewi kecil itu segera menghindar ke sisi Song Yan, mendengus, lalu berkata, sebenarnya, yang disebut gelombang serangga itu adalah pasukan iblis dari suku Kunlun. Gelombang serangga itu terbagi menjadi 3 legiun, yaitu suku Rubah Darah, suku Semut Merah, dan suku Penglihatan. Dewi kecil itu tidak menyimpan rahasia dan melanjutkan, suku Semut Merah ada di depan. Jumlah mereka sangat banyak, seperti segerombolan belalang. Pemimpin suku Semut Merah adalah Zhu Dundou. Suku Rubah Darah mengikuti tepat di belakang suku Semut Merah, dan pemimpin mereka adalah Hu Lusui.
Suku Vision berada di barisan paling belakang, dan pemimpinnya adalah Xiang Tiange. Mendengar nama-nama yang familiar itu, Chu Chen tak kuasa menahan senyum. Terutama Xiang Tiange dan Hulu Sui, sepasang saudara dari ras yang berbeda ini. Chu Chen sangat terkesan dengan mereka. Mereka semua bertempur bersama di pegunungan Wan Yao. Sedangkan legiun bunga persik di belakang 3 suku iblis. Dewi kecil itu berhenti sejenak. Panglimanya adalah Jenderal Qin Su. Jadi mereka ada di sini. Chu Chen tersenyum. Dewi kecil, kemanapun kawanan serangga itu lewat, tak ada yang selamat. Apa kau sudah menemukan alasannya? Mengetahui bahwa Qin Su lah yang datang, Chu Chen tentu saja sangat yakin bahwa Qin Su tidak akan pernah membantai kota yang direbutnya atau senang membunuh orang. Pasti ada kesalahpahaman. Dewi kecil itu menatap Chu Chen dan melanjutkan, "Aku pergi menemui Jenderal Qin Su. Dan dia memberitahuku bahwa meskipun pasukan bunga persik menduduki 7 kota di Zhongzhou, mereka sama sekali tidak melukai satupun warga sipil tak berdosa. Apa yang disebut kawanan serangga melahap makhluk hidup hanyalah rumor, rekayasa belaka. Seseorang sengaja menyebarkan rumor ini, membuat orang-orang keliru percaya bahwa pasukan bunga persik di balik kawanan serangga itu tak termaafkan." Liu Ruyan tiba-tiba berkata, "Soal siapa orangnya, seharusnya tidak sulit ditebak. Mereka sengaja menciptakan kepanikan. Pertama, mereka mencoba mendiskreditkan pasukan bunga persik di mata rakyat. Kedua, jika Gunung Dewa Gila mengerahkan pasukannya untuk menghancurkan pasukan bunga persik suatu hari nanti, pamor Gunung Dewa Gila di hati rakyat akan meroket ke puncak baru." Jiang Kufeng mendengus. Kali ini, angan-angan mereka mungkin salah. Jiang Kufeng terdiam sejenak, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Ia bertanya kepada Dewi kecil itu dengan penuh harap, "Selain Qin Su, apakah ada kenalan lain di pasukan bunga persik?" Dewi kecil itu berpikir sejenak. Putri Yuzhen juga ada di kamp militer. Jiang Kufeng tersenyum. Inilah jawaban yang ingin didengarnya. Kemunculan Qin Su yang memimpin pasukan bunga persik dan pasukan monster di pegunungan Wan Yao membuat Jiang Kufeng teringat pada Putri Yuzhen yang diam-diam memimpin pasukan kerajaan ke pegunungan Wan Yao demi Jiang Feng. Sambil tertawa, Jiang Kufeng tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Sayangnya, duo pemakan melon, Xiao Liu Jianxian, tidak ada di sini sekarang. Dia hanya bisa bahagia sendirian. Ketika Chu Chen mendengar nama Putri Yuzhen, jantungnya benar-benar berdebar kencang. Dia meninggalkan Putri Yuzhen di kota Taili karena dia tidak ingin putrinya terlalu banyak memikirkan dirinya. Namun tak disangka, kali ini Putri Yuzhen benar-benar bergabung dalam tim. Song Yan dan Liu Ruyan tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menatap Chu Chen dalam-dalam. "Nah, Putri Yuzhen juga ada di sini. Dia pasti merindukan orang tuanya," Chu Chen berkata dengan serius. "Lagi pula, Senior Zhou sudah lama pergi, dan dia telah menemukan ibu Putri Yuzhen, Xia He. Sudah waktunya bagi mereka bertiga, ayah dan anak, untuk bersatu kembali." Apa yang dikatakan Achen masuk akal. Jiang Kufeng segera membela saudaranya dan berdiri teguh di pihaknya. Berkata, "Aku percaya pada Achen." Begitu dia selesai berbicara, sambaran petir menyambar bahu Jiang Kufeng. "Saya ceroboh. Kali ini,
Lei tidak tertangkap. Chu Chen melirik Jiang Kufeng. Pada saat ini, Dewi kecil itu berbicara lagi. Selain Putri Yuzhen, ada orang lain. Siapa? Jiang Kufeng segera bertanya dengan tidak sabar. Tuan muda kota Taili, Zuge Tianqi. Senyum di wajah Jiang Kufeng langsung membeku. Mengapa anak berbakti itu ada di sini? Bersambung.